Selamat datang di sesi penjelasan kali ini. Pernah nggak sih kalian mikir kalau konektivitas global itu cuma ada di era modern? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang lumayan bikin takjub. Gimana kalau saya bilang pencapaian logistik Kekaisaran Achaemenid itu cara kerjanya mirip banget sama jaringan digital modern kita sekarang? Yap, kita bakal lihat gimana sebuah infrastruktur fisik kuno bisa benar-benar menyatukan benua. Coba bayangin deh, sebuah jalan raya informasi super cepat. Tapi bukannya pakai kabel fiber optik atau sinyal nirkabel, jaringan ini dibangun pakai tanah padat, batu, dan tenaga kuda. Jauh sebelum kita kenal yang namanya Wi-Fi, orang-orang di masa lalu ternyata udah punya kebutuhan mendesak buat ngirim data atau informasi jarak jauh dengan kecepatan yang sangat tinggi. Coba perhatikan cakupan wilayah ini. Skala Kekaisaran Persia itu benar-benar masif. Bayangin aja membentang dari India di ujung timur, terus sampai ke Balkan dan Mesir di barat. Nah, ukuran sebesar ini jelas jadi mimpi buruk buat komunikasi dan logistik. Tanpa adanya jaringan fisik yang terpadu, kekaisaran ini pasti bakal gampang banget runtuh karena jaraknya sendiri. Mereka butuh banget semacam koneksi internet kuno buat mengikat semuanya. Membangun perangkat keras jaringan. Tentu saja, untuk ngebangun jaringan sebesar ini pastinya butuh seorang arsitek jaringan yang visioner. Nah, disinilah Raja Darius pertama masuk. Sebagai arsitek agung Kekaisaran Persia, dia sadar betul kalau kekuasaan itu nggak cuma soal punya militer yang kuat, tapi juga soal membangun konektivitas. Biar gampang ngatur wilayah yang super luas tadi, Darius membagi kekaisarannya jadi 20 provinsi yang disebut satrapi. Terus, dia menempatkan para gubernur lokal, namanya satrap, buat jadi semacam admin jaringan di wilayah mereka masing-masing. Para satrap ini ngelola subnet mereka sendiri, mulai dari menjaga ketertiban, menarik pajak, sampai mastiin semua kebijakan pusat benar-benar nyambung ke ujung-ujung kekaisaran. Tapi Darius merasa jalur-jalur lama yang dibangun pendahulunya, Quraisy Agung, ya sebut aja ini versi beta dari jaringannya, itu masih kurang mumpuni. Jadi dia mengupgrade sistemnya lewat 4 proyek standarisasi besar-besaran ini. Hasilnya, dia berhasil nyiptain jaringan fisik berkecepatan tinggi yang menyambungkan wilayah sepanjang lebih dari 1.600 mil. Masuk ke server, router, dan karavanserai. Jalan raya doang jelas nggak cukup kalau nggak ada titik-titik transfernya kan? Kita bergeser ke infrastruktur fisiknya sekarang. Perangkat keras yang bikin aliran data dan manusia ini terus jalan tanpa henti. Reruntuhan yang luar biasa ini jadi bukti betapa megah dan terstrukturnya peradaban mereka saat itu. Di sepanjang jalan raya kerajaan, Darius ngebangun caparkhane alias stasiun pos dan juga karavansarai, semacam penginapan pinggir jalan. Kalau pakai bahasa kita sekarang, ini tuh ibarat server dan router mereka. Tempat-tempat ini nyediain kuda segar, makanan, dan tempat berlindung. Tujuannya cuma satu, mastiin nggak ada yang namanya downtime buat para pelancong dan utusan resmi. Baik salju, hujan, panas, maupun kegelapan malam tidak dapat menahan para kurir ini. Nah, kutipan dari Herodotus ini ngegambarin semuanya dengan sempurna. Jaringan ini punya uptime 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Paket data di masa itu, yaitu para penunggang dan kudanya yang kelelahan, bakal langsung diganti sama yang lebih fresh di setiap stasiun pos. Jadi, pesan bisa terus lari siang dan malam. Sistem estafet yang disebut Anggarium ini benar-benar membawa perubahan revolusioner. Bayangin, perjalanan dari Susa ke Sardis yang biasanya memakan waktu sampai 3 bulan dengan berjalan kaki, kini bisa diunduh dan diselesaikan cuma dalam sekitar 1 minggu. Ini beneran setara sama koneksi broadband super cepat versi dunia kuno. Mentransfer barang dan kekayaan. Menariknya lagi, internet kuno ini nggak cuma dipakai buat kirim-kiriman data admin kerajaan yang rahasia loh. Jalan ini malah jadi platform e-commerce paling andal di zaman itu. Yup, aliran barang yang dipindahin itu masif dan beragam banget. Ada lapis lazuli dari Baktria, rempah-rempah Hindia, sampai pewarna ungu dari Fenisia. Semua unduhan fisik ini meluncur mulus di jaringan berbandwidth tinggi ini. Karavansarai tadi sangat ngebantu para saudagar memindahkan barang jualan mereka melintasi kekaisaran dengan aman. Apalagi seluruh jalanannya dijaga ketat sama pasukan kerajaan. Nah, biar nggak ribet ngurusin transaksi beda wilayah, Darius ngeluarin mata uang universal, koin emas Darich. Bisa dibilang, ini tuh sistem pembayaran online terstandarisasi yang pertama kali ada di dunia. Berkat Darich, perdagangan jadi gampang banget, pedagang nggak perlu repot-repot nimbang emas atau perak mentah lagi di tiap tempat perhentian.
Jaringan pertukaran budaya. Sama halnya kayak World Wide Web kita sekarang, jalan raya kerajaan ini nggak cuma jadi tempat lewatnya barang atau data pemerintah. Ini jadi semacam jalan tol utama buat penyebaran ide-ide dan budaya global. Coba bayangin, karavanserai bukan sekedar tempat istirahat biasa, tapi jadi kayak chat room offline. Disinilah tradisi orang Yunani, Mesir, dan India saling bertemu dan memperkaya budaya Persia. Jalan ini bikin ide-ide baru nyebar dengan sangat cepat, mulai dari agama kayak Zoroastrianisme sampai berbagi teknologi pertanian dan navigasi terbaru. Kenapa pertukaran ini bisa jalan mulus? Karena raja-raja Ahmeneia, kayak Koresh dan Darius, lebih memilih untuk menerapkan kebijakan toleransi budaya. Beda banget sama pendahulu mereka yang terkenal menggunakan tangan besi. Infrastruktur fisik yang mereka bangun itu dipakai buat mendorong interaksi yang damai dan produktif. Hasilnya adalah sebuah kohesi sosial lintas etnis yang luar biasa di seluruh wilayah kekaisaran. Warisan jaringan yang bertahan lama. Sejarah ngebuktiin, setiap kerajaan besar pasti akan runtuh. Tapi infrastruktur dan ide jenius di baliknya, itu bertahan jauh lebih lama. Source code alias kode sumber dari jalanan Persia ini benar-benar tangguh. Kita bisa lihat gimana cetak biru ini secara nggak langsung jadi open source buat peradaban selanjutnya. Mulai dari jalur-jalur kasar, naik level jadi jaringan beta di bawah Kores, disempurnakan sama Darius jadi jalan raya kerajaan, sampai akhirnya diadopsi sepenuhnya sama orang-orang Romawi buat sistem pos mereka sendiri yang terkenal itu. Dan efeknya nggak berhenti di bangsa Romawi aja. Bahkan berabad-abad kemudian, kekaisaran-kekaisaran raksasa kayak Mongol dengan sistem Yam mereka, atau Utsmaniyah dengan sistem Chaparhane, itu benar-benar mengandalkan teknologi rute yang sama persis untuk mengelola wilayah mereka yang membentang luas. Jadi, pas kalian lagi asyik browsing web atau chatting hari ini, coba deh sesekali ingat soal jalan raya kerajaan Persia ini. Tanyain ke diri sendiri, sebetulnya seberapa modern sih dunia kita yang super terkoneksi ini? Dari dulu, kita memang selalu ngebangun jaringan komunikasi, cuma mediumnya aja yang berubah. Nah, kalau jalan dari tanah dan batu aja bisa menyatukan peradaban dunia kuno, kira-kira jalan digital kita ini bakal bawa kita kemana lagi ya ke depannya? Terima kasih banyak udah ikut gabung di sesi penjelasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan seru lainnya.